Yakinlah bahwa setiap kesuksesan itu akan diawali dengan keruntuhan terlebih dahulu. Detik ini saya sudah menelurkan 16 orang pengusaha. Beliau ini sekarang ini menjabat wakil pimpinan umum ya di Transmedia Group perusahaan induk mercusuar. Akan mengalami kerugian, ditinggalkan karyawan dan segala macam, itu harus dipercepat supaya kesuksesannya cepat datang. Ya banyak lah yang saya menangkan untuk lomba mata pelajaran ini dulu. Sampai lomba mata pelajaran agama juga dimenangin. Selamat malam untuk teman-teman OTT Podcast On The Table Get Your Solution. Oke, di malam hari ini kita kedatangan narasumber yang bergenre wanita dan seorang pengusaha muda dan cantik cerita di pandangan host OTT Podcast. Dan juga beliau ini sekarang ini menjabat wakil pimpinan umum ya di Transmedia Group perusahaan induk mercusuar bergenerasi ketiga. Founder Ralmindo dan Moro Group ya, dan juga pernah menjadi ketua bidang 9 BPD HIPMI Sultan 2018 ya, dan sekarang menjadi pengurus HIPMI di Badan Pengurus Pusat atau BPP HIPMI. Nah, Mbak Mira. Selamat malam, Mas Mario. Oke, terima kasih Mbak sudah berkenan, sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang menjadi narasumber OTT Podcast kita di malam hari ini. Oke Mbak, boleh sedikit banyaknya diperkenalkan diri dulu dari namanya? Nama saya Izma Dwi Arya Statoana, panggilan akrabnya Amira. Mbak Mira, boleh dong diceritakan studinya dan juga kan pernah lahir di Palu ya, besar di luar ya, cuma lahirnya Palu, bukan gitu ya? Di Malang. Di Malang ya? Oh, boleh sedikit banyak yang Mbak Mira ceritakan dong ke teman-teman OTT Podcast di khususnya warga Kota Palu. Saya lahir dan besarnya tuh di Malang. Di Malang ya? Terus saya jalan ke Palu tuh kelas 6 SD. Kelas berapa? 6. 6 SD? Kelas 6 itu pun karena Bude yang ngasuh saya itu harus pindah ke Palu. Jadi waktu itu saya hanya sampai kelas 1 aja di Palu. Jadi dari kelas 6 SD saya tamat SMP, saya alumnus SMP 1. Ya. Saya alumnus SDN 3. Jadi kelas 6 itu saya tamatkan di SDN 3. SDN 3? Ya, negeri Palu yang di Gatot Subroto ya. Oh ya, that's probably ya. SMP 1, terus saya masuk SMA 1 di kelas 1 unggul 1, tapi hanya kelas 1 aja. Kelas 2 saya udah kembali ke Malang lagi sampai saya menamatkan di sana di SMA 3 negeri Malang Tugu. Ya, ya. Kemudian kalau saya melanjutkan S1 saya waktu itu di Pajajaran, Bandung, di ilmu komunikasi, jurusan komunikasi internasional. Oke. Tapi kemudian saya lanjut lagi S1 saya di Palu. Saya ngambil ekonomi manajemen, konsentrasinya sumber daya manusia. Saya lulus pokoknya di wisuda saya tahun 2017. 2017 wisuda ya? Dari Unpad. Ekonominya saya di Unpad. Oke, nomornya di Unpad ya. Dan sekarang saya lagi nunggu wisuda untuk gelar MBA saya dari Binus International School Business School. Wah, ngeri guys, luar biasa. Tuh, potong cerita Mbak Mira, kenapa tidak ambil kuliahnya di daerah sana? Kenapa harus kembali ke Sulawesi Tengah? Kan saya memang dari Unpad kemarin. Terus saya ngambil di sini lagi S1-nya untuk ekonomi. Padahal kan belum dipikir kan di luar itu kan isu-isu yang beredar kan bidang pelajarannya lebih wah. Maksudnya kenapa waktu ngambil S1 ekonominya saya nggak ngambil di luar? Iya kayak gitu sih. Karena pada saat itu saya lagi bangun bisnis saya di sini.
Oh, bisnis. Oke. Nah, Iya. asik nih. Saya lagi bangun bisnis saya di sini. Jadi waktu itu kebetulan kan saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Dari bapak saya itu saya 2 bersaudara dan saya anak paling bungsu. Paling bungsu. Jadi suatu hari bapak saya mengatakan bahwa saya tuh nggak bisa jadi pemimpin. Wow, kok bisa gitu ya? Saya nggak bisa memimpin suatu bisnis karena perempuan itu punya keterbatasan fisik, kata bapak saya gitu. Ah ya. Terus kebetulan karakteristik saya itu saya mungkin itu genetik juga ya. Ya. Saya seorang yang sangat tegas gitu. Jadi bapak saya bilang kalau di Palu ini kalau tegas dan galak nggak bisa jadi pemimpin. Kalau Jadi- tegas dan nggak ada jadi pemimpin. Jadi pada saat itu saya protes gitu dengan bapak saya ini kan. Jadi aksi protes saya itu saya ambil lah kuliah S1 saya ekonomi di Unpad. Tujuan saya untuk meneliti gaya kepemimpinan bapak saya sendiri. Jadi saya kuliah mengambil S1 ekonomi di Unpad itu hanya untuk menunjukkan, membuktikan kepada ayah saya bahwa apa yang beliau katakan itu keliru dan apa yang saya pegang itu adalah benar secara ilmiah. Oke. Gitu sebenarnya. Kenapa akhirnya saya ngambilnya waktu itu di Unpad? Karena memang saya juga waktu itu 2008 datang ke Palu Oke. dan saya coba untuk berkarir di sini sih pada saat itu. Oh. Dia lebih mengenal kota di mana keluarga saya dibesarkan dan membesarkan kota ini, daerah ini mungkin gitu. Keren luar biasa. Oke, Mbak Mira. Tadi kan kita sudah mengetahui biodata latar belakang Mbak Mira ya. Jadi saya ingin cari tahu lagi dulu nih ya mengenai tentang kenapa sih Mbak Mira lebih memilih terjun jadi pengusaha. Boleh diceritakan ke teman-teman OTT Podcast. Sebenarnya kedua orang tua saya tuh maunya saya jadi dokter. Jadi dokter. Jadi saya tuh dari kecil memang dipersiapkan untuk menjadi seorang dokter. Jadi dari SD itu saya udah ikut dokter kecil. Waktu di SMP 1 juga saya ikut Palang Merah. Oke. Dan memang ibaratnya secara akademisi ya mampu lah otaknya untuk menjadi seorang dokter. Kan saya juga dulu pernah memenangkan juara lomba mata pelajaran biologi di Unpad waktu SMP. Ya. Juara 1. Saya juga pernah juara 1 untuk lomba matematika bidang studi waktu SD di Palu. Ya banyak lah yang saya menangkan untuk lomba mata pelajaran ini dulu. Sampai lomba mata pelajaran agama juga dimenangin. Luar biasa dong. Tapi ketika saya SMA, Ya. mungkin juga memang karena genetik ya, darah memang bapak saya seorang pengusaha gitu kan. Oke. Mungkin lahiriahnya gitu, tapi pada saat itu saya lebih berpikir bahwa ayah saya itu pernah bilang Ya. untuk menjadi sesuatu yang istimewa itu hanya ada 2, Ada 2. the only one and number one. And number 1. Nah, jadi satu-satunya dan nomor 1 gitu loh. And nomor 1. Oke. Pada saat itu sih saya berpikir kembali karena waktu itu memang udah mau ngambil konsentrasi ya pada saat SMA. Saya mau ke IPA pakai PS gitu. Akhirnya saya berpindah pada saat itu. Ibu saya sempat marah juga sekitar 6 bulan kali nggak didiemin sama ibu saya. Saat itu saya berpikir di dunia ini yang menjadi nomor 1 Ya. itu memang melalui jalan politik. Jalan politik. Ya, di dunia ini yang menjadi nomor 1 kan 01 presiden Oke. adalah menempuh jalan politik, bener kan? Benar, Mas. Tapi yang mempengaruhi dunia itu adalah seorang pengusaha. Seorang politikus pun membutuhkan fundamental ekonomi yang sangat kuat. Seorang politikus pun tuh membutuhkan rekan pengusaha.
pengusaha seperti Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, mereka itu adalah pengusaha. Mereka mempengaruhi dunia dan menguasai dunia. Gitu. Jadi saya berpikir suatu saat nanti saya akan menjadi pengusaha, mungkin saya punya rumah sakit yang akhirnya saya bisa membantu dan mempengaruhi orang banyak. Gitu. Kalau saya kalau saya berprofesi dokter, ya mungkin saya agak terbatas kali ya, gitu. Emang kalau lalu itu sempat mau ini jenjang apa dokternya? Ya pokoknya apapun ibu saya ingin saya menjadi seorang dokter. Oh gitu. Itu. Tapi dunia ini dikuasai oleh pengusaha dan politikus. Bahkan seorang politikus membutuhkan fundamental ekonomi yang kuat. Makanya akhirnya saya ingin menjadi seorang pengusaha. Pengusaha lebih wow lah ya. Bukan lebih wow, tapi mereka bisa lebih, jangkauannya bisa lebih luas. Lebih luas lagi ya. Daripada ketimbang dokter. Itu tadi, karena goal saya berbeda. Dokter pun juga punya banyak manfaat dan pengaruh gitu loh. Tapi karena ayah saya pernah bilang untuk istimewa itu hanya only one and the number one. Di mana-mana 01 di negara kita itu adalah seorang presiden. Itu melalui jalan politik. Seorang politik juga harus mapan, dan mapan itu adalah dari pengusaha. Kalau bicara tingkat kemapanan ekonomi itu ya di dunia usaha gitu loh. Gitu. Wah, saya jadi terbuka sedikit pikiran saya membahas mengenai ini kan. Oke, Mbak Mira. Saya ingin cerita lagi nih tentang awal mula menjadi pengusaha itu. Boleh cerita kronologisnya dong, awal mula menjadi pengusaha. Sebatas sambil jadi terinspirasi lagi. Iya, jadi dulu saya sempat kerja sama orang. Oke. Pertama saya datang di Palm. Pada saat itu tahun 2008 kerja dengan usia 21 tahun dengan gaji 7 juta, saya rasa udah lumayan ya. Sekarang aja kalau S1 belum tentu gajinya dapat 7 juta. Sepakat, betul. Di tahun 2008 itu saya udah ditawar pekerjaan di sebuah perusahaan yang bergerak di kecantikan. Kecantikan ya? Dan itu udah 7 juta gaji saya per saat itu. 7 juta? Dulu saya 21 tahun. 3 hari saya kerja itu saya diajak bicara sama bapak saya. Oke. Bapak saya bilang, kalau kamu mau kerja silahkan di luar Sulteng. Tapi kalau kamu mau berkarir di Sulteng, lebih baik kamu menjual nasi kuning milikmu sendiri dibandingkan kamu harus bekerja dengan orang meskipun digaji tinggi. Gitu. Apapun yang terbaik itu adalah membesarkan kerajaan sendiri. Gitu. Jadi pada saat itu karena kakak saya bergerak di bidang birokrasi, seorang pegawai negeri, maka saya berpikir untuk lebih banyak belajar di usaha ayah saya ini. Ya saya belajar dari nol, dari start, belajar dengan karyawannya. Jadi nggak langsung calling. Tapi di situ di usia itu kan saya masih mencari jati diri ya. Oke. Karena pengusaha ini ternyata dunianya banyak gitu loh. Jadi nggak bisa semuanya dikatakan seorang pebisnis gitu loh. Iya. Jadi ternyata pengusaha ini dulu ya saya pertama ya jualan tas, baju, ya kan, jualan sepatu, gitu. Artinya saya melakukan apa yang saya suka, gitu, apa yang saya suka, hobi saya. Ternyata pengusaha itu ternyata ini adalah dunia dagang. Saya cocok apa enggak ya, gitu. Kemudian saya pernah di 2009 itu saya mengerjakan proyek dari KPU untuk pencetakan surat suara. Ya, jadi di situ saya menyelami dunia kontraktor. Dunia kontraktor. Terus saya menyelami lagi dunia mediator alias broker kan. Jadi mempertemukan pembeli dan pemilik barang seperti itu. Sampai akhirnya di 2010 itu saya meyakini bahwa jiwa saya adalah pewirausaha. Jadi pewirausaha itu adalah pelaku usaha yang mendirikan sebuah usaha sampai usaha itu besar, berkembang gitu.
Jadi pengusaha ini kan banyak tipe Iya. gitu. Ya seperti itu sampai detik ini semuanya saya lalui dari nol. Gitu ya. Memangnya apa selama jadi pengusaha apa saja? Apakah ada hambatan selama jadi pengusaha, Mbak Mira? Pengusaha itu jadi setelah perjalanan saya yang saya simpulkan, Iya. ini kan kalau dihitung dari 2008 sampai detik ini kan berarti kan saya sudah ya baru sekitar 16 tahun lah jadi seorang pengusaha. Baru? Itu bukan baru, Mbak Mira. Itu sudah dikatakan pro player. Oke. Jadi ternyata kalau kita mau jadi seorang pengusaha itu Oke. ada yang namanya masa inkubasi. Inkubasi ya. Ya. Ini masa inkubasi itu adalah 5 tahun. Jadi mau perusahaan sekali berapapun, kalau kita baru mendirikan sebuah usaha, 5 tahun itu pasti isinya pahit aja. Baik. Ya maksudnya bukan cuma pahit ya, ya tahun pertama kita mungkin euforia karena kita profit, kita merasa sukses, tapi habis itu langsung banyak pelajarannya, kegagalannya itu pasti ada, gitu, hambatannya itu banyak ya. Dulu tuh bapak saya nggak mengizinkan saya menjadi seorang pewirausaha. Bapak saya hanya mengizinkan saya tuh menjadi penerus aja Penerus. dari perusahaannya mereka. Oke. Dan saya ngotot pada saat itu. Ya. Karena saya ingin bahwa saya bisa berhasil dengan diri saya sendiri. Gitu. Jadi saya nggak mau dibilang sukses karena domplengan ayah dan ibu saya. Gitu. Nah, disitulah akhirnya ternyata saya tahu kenapa papa itu nggak ngasih. Karena beliau bilang perusahaan itu baru bisa diwariskan setelah melewati 30 tahun. Gitu. Setelah melewati usia 30 tahun baru perusahaan itu bisa dikatakan bisa diwariskan. Nah, bapak sih bilang kalau kamu menjadi seorang pengusaha awal, kamu akan sakit hati, kata beliau gitu. Kalau memang kamu ngotot untuk itu, maka kamu harus mempersiapkan jantungmu dan hatimu, katanya. Memang yang bapak saya bilang tuh benar. Jadi di masa 5 tahun itu emang gimana kita ditipu, gimana kita dikhianati, gimana kita melihat karyawan meninggalkan kita, ya itu semua akan terjadi. Jadi melalui 5 tahun perjalanan itu, barulah sebuah bisnis itu bisa kita anggap settle gitu. Settle untuk dia melanjutkan, ibaratnya dia sudah keluar dari masa badainya. Ya setiap tahapan itu pasti ada badai. Setiap mau sukses itu pasti badainya baru. Ya pastinya. Cuman masa inkubasi itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada pengusaha baru anak petenteng sebelum 5 tahun, ya udah dimaklumin aja, dia baru euforia gitu. Oh gitu ya. Wow. Ya. Oke, Mbak Mira. Jadi kita kan sudah membahas mengenai tadi sedikit banyak mengenai itu ya. Oke, Mbak Mira. Saya juga mendengar Mbak Mira sedang menekuni menjadi seorang pendiri ya, founder Ramlindo dengan Mall Group ya. Boleh dijelaskan dari mulai founder Ramlindo dengan Mall Group? Kita mulai dari foundernya ya. Boleh dijelaskan sedikit banyaknya ke teman-teman OTT Podcast. Tahun 2010 itu saya mendirikan perusahaan Ramlindo yang bergerak di bidang pengolahan limbah kering. Jadi ibaratnya saya itu seperti pemulung lah. Ya, jadi saya awalnya tuh karena tahun 2009 itu kebangkrutan saya karena kesalahan teknis pada saat pelaksanaan proyek KPU. Kemudian saya harus membayar hutang. Wow. Pada saat itu umur saya masih 21 tahun. Gaji masih 1,5 juta. Kerugian proyek sekitar 600 juta. Dan hutang saya 300 juta. Ya, artinya kayak udah kondisi nggak mungkin lah mau bayar utang kepada apa. Cuma karena jalan Tuhan,
sehingga saya waktu itu dapat jalan kebetulan kan waktu itu sisa kertas dari percetakan saya itu banyak, sehingga saya ketemu dengan satu orang Cina Surabaya. Beliau lah yang membukakan saya jalan dan mau ngajarkan saya. Waktu itu saya masih kumpulin kertas-kertas bekas dari fotokopi itu. Jadi tiap sore itu saya dibonceng naik motor sama kawan saya, titipin karung di tempat fotokopi. Tiap 2 minggu saya ambil. Kemudian nanti waktu itu saya belum punya alat press, jadi masih saya tali aja pakai tali rafia. Kemudian terkumpul dan dikirim satu kontainer. Di 2010 saya bertemu seorang pembeli buyer untuk kardus bekas, dan itu saya dimodalin sama beliau. Diberikan modal dan juga mesin, sehingga waktu itu saya mengumpulkan menampung semua kardus di Kota Palu ini, dari Alfamidi, di Hypermart, dari Transmart, dan dari kios-kios itu. Kemudian saya kirim ke pabrik kardus di Surabaya. Tapi sebenarnya motivasi saya pada saat itu adalah pekerjaan itu kan sebenarnya lebih dilihat untuk ekonomi ke bawah ya, pada low level. Jadi saya waktu itu sebenarnya orang yang menjadi motivasi terbesar itu adalah membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang terbatas gitu. Jadi dulu pekerja saya itu ada yang menderita hernia, ada yang baru keluar dari rumah sakit jiwa, ada yang nenek-nenek umur 65 gitu. Karena kan kalau mau ngerjakan di industri rumah di kardus itu dia kan hanya nyabut-nyabut isolasi. Dan itu ibaratnya tidak membutuhkan tenaga yang besar, tidak membutuhkan latihan yang terlalu rumit, dan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu idealisme saya itu, kalau semua pengusaha ingin menjadi pengusaha kaya raya dengan karyawan yang berpendidikan, terus siapa yang memperhatikan orang-orang kecil ini? Sebenarnya idealisme saya waktu itu pada saat itu di situ. Kemudian di tahun sekitar 2014-an Ramdindo ini sudah mulai bergerak ke distributor untuk solar industri. Jadi dulu solar industri di Palu ini belum banyak seperti sekarang. Jadi dulu saya supply-nya ya ke Merkur, ke Transmart, seperti itu. Kerjasama dengan Pertamina tidak? Oh enggak, karena kalau solar industri kebetulan memang saudara saya di Kalimantan tuh punya kilang. Memang mereka bersaudara, memang pemilik kilang. Gitu. Ya artinya kita pengusahaan begitu ada peluang ya kita kerjakan. Gitu. Jadi ya karena pada prinsipnya pengusahaan from zero to be hero, from nothing to be something kan. Ya. Boleh saya flashback kembali Mbak Mireni. Saya penasaran tadi mengenai tentang apa tadi? Koran ya? Yang tadi awal mulanya tuh masih naruh tarung di apa tadi tuh ya? Di tempat fotokopi. Tempat fotokopi sampai terkumpul banyak. Itu kronologis pas sudah terkumpul banyak itu pakai angkutan apa untuk ini? Kebetulan kan memang kan karena bapak saya ini punya pickup, jadi setiap kalau ngambil karungnya tuh setiap sore saya minjem pickup di kantor bapak saya. Oh, pakai itu ya. Oke. Berarti pas sudah itu jualnya nanti terkumpul ada nanti ton kah atau? Oh iya, harus satu kontainer sekitar 13 ton. Harus 13 ton? Iya, kalau enggak kan pasti rugi karena enggak satu kontainer. Itu jualnya kemana sih? Ke pabrik kertas di Surabaya. Oh, langsung ke Surabaya. Kontainer ya, bis. Berarti dari hitungan transportasi segala macam rupa itu sudah itu udah dihitung. Sudah dihitung ya, bos. Berpuasa guys. Ya pada saat itu saya bisa ngumpulinnya tuh 2 bulan.
Oh, setiap 2 bulan. Jadi dulu belum ada gaji, jadi mereka tuh digajinya tuh di upahnya itu per kilogram. Jadi kalau setiap 2 bulan udah kirim, setelah pembayaran baru saya bayar. Jadi saya tuh ingat banget, kami itu masih berbagi uang dulu itu masih 300.000, 400.000 kayak gitu. Sampai akhirnya kan bertahap ya, nggak langsung ke pabrik gitu. Jadi pas ke pabrik itu kita baru dapat akses dan harganya lebih gemuk kan. Iya. Di situlah baru kita rasain ternyata satu kontainer tuh dia bisa meraup untung sampai 21 juta. Wow, sih luar biasa. Itu di tahun-tahun segitu 2010 itu sudah sangat banyak sekali. Iya, makanya waktu itu saya sempat jadi penyetor kertas-kertas teks surat suara KPU. Di tahun itu saya ngumpulin sampai 200 ton dari Sulawesi. Saya jalan sampai ke Maros, Parepare, Morowali, Tolibuang. Yang temani selama bepergian gitu dengan Ya karyawan saya. karyawan. Iya. Berapa orang biasa keluar ini? Kita biasanya sih kalau di lapangan yang saya utus tuh laki-laki 2 orang. Sekali keluaran ya. Tapi saya pasti ikut kalau untuk pertamanya kan untuk proses bayar, timbang, filter, sortir kayak gitu. Oke Mbak Mira. Itu tadi mengenai Ramlindo ya. Yang kalau misalkan mengenai founder ini gimana Mbak Mira? Founder Moro apa ini? Moro Group ya? Oke. Moro Group itu sebenarnya baru saya dirikan di tahun 2021. 2021. Itu 2003 ya. Oke, boleh diceritakan Mbak? Di 2021 terus terpikir di 2021, tapi mulai start saya di 2022. Jadi Ramlindo itu sebenarnya nama gabungan kakek dan nenek saya. Oh. Kakek saya namanya Rapli dan nenek saya namanya Indo. Oh, ya, oke, mantap, baru paham ini. Karena pertama kali saya mensupport saya untuk terus menekuni dunia pekerdosannya adalah nenek saya. Dan beliau waktu itu memberikan saya modal sejumlah 37 juta. Modal 37 juta. Makanya nama perusahaan saya itu awalnya adalah Ramlindo. Oh. Nah, ketika dan selama ini kan saya kan aktif di mercusuar ya. Iya. Nah, mercusuar itu kan bagi saya it's family company. Jadi itu adalah perusahaan keluarga di mana bukan saya yang mendirikan, Iya. tetapi saya punya tanggung jawab untuk menjaga dan mungkin bahkan meneruskan itu gitu loh. Nah, saya punya keinginan sendiri gitu. Jadi waktu saya studi kemarin, saya bertanya sama dosen saya, Iya. Pak, saya kan udah selesai sekolah nih. Kemudian kesuksesan saya nanti, apa tuh ukur kesuksesan saya dalam mendapatkan gelar MBA ini gitu. Karena gelar MBA ini adalah gelar internasional kan. Iya. Gitu. Kemudian ya karena di sekolah saya itu saya mahasiswa pertama dari Pulau Sulawesi. Selama ini mereka belum punya mahasiswa dari Sulawesi. Gitu. Ya saya sangat bersyukur dan bangga, apalagi waktu itu kan saya sekolahnya memang habis gempa ya. Oh iya. Ya, artinya dengan biaya yang tidak murah, dengan perjuangan yang luar biasa, dan dengan proses di dalam itu bertemu dengan orang-orang yang hebat. Kemudian saya juga di usia yang paling muda, karena kan yang sekolah itu ya umurnya udah 45, 52, ya direktur Astra, kepala cabangnya Gajah Semarang, direktur Angkasa Pura I. Wow. Itu baru berdasarkan yang kayak gitu. Nah, sementara sih itu paling kecil kan. Di saat itu saya usia masih 30 tahun. Mereka udah 40-50, artinya usianya udah lebih 10 dekade gitu daripada saya. Iya. Sementara saya kan bukan seorang karyawan gitu loh. Saya itu ibaratnya bagi saya seorang pengusaha, saya harus tahu apa fungsinya saya mendapatkan gelar ini gitu. Dan ketika mendapatkan gelar ini tuh realisasinya itu apa sehingga dikatakan bahwa saya sudah berhasil mengimplementasikan gelar tersebut. Karena kan saya bukan seorang dosen, saya bukan seorang pegawai negeri yang mau naik pangkat harus melihat gelar, kan gitu ya.
Karena bagi kita pengusaha ya cukup usaha besar dan punya uang, kenapa saya harus studi gitu loh. Jadi saya bertanya sama dosen saya, apa tolak ukur kesuksesan saya ketika saya sebagai pengusaha sudah berhasil meraih gelar ini? Implementasinya tuh apa? Sehingga saya dikatakan sukses dalam pantas saya menyandang gelar ini. Kemudian dosen saya bilang, Amira tuh gelar kamu kan internasional ya. Jadi MBA yang diakui di Indonesia itu baru business school dari Itu ada sertifikatnya kayak begitu? Dapat sertifikat ya? ini kampus internasional. Wow. Jadi bukan sertifikat, ini ijazah Oh ijazah ya? gitu. Oke. Jadi yang pertama kita tuh kan diakreditasinya itu internasional oleh AICSB, AACSB. Jadi itu badan untuk akreditasi internasional bagi business school. Jadi sebenarnya saya sekolah itu sekolah jarak jauh dengan Amerika sebenarnya. Jadi dibandingkan saya menghabiskan 3 miliar untuk MBA sekolah di Harvard, di Boston, mendingan saya sekolah di Indonesia, di BINUS, tetapi materinya 40% dari Harvard, 40% daripada Stanford. 20% itu hanya untuk tesis aja, research tesisnya BINUS. Karena kita kuliah di sini, sehingga kita harus mengikuti peraturan dikti Indonesia gitu. Tapi materinya itu semua dari Amerika. Karena memang juga kita kan makanya sekolahnya kan juga Inggris gitu, makanya internasional dia. Nah, setelah itu juga di BINUS itu tuh akreditasi yang pertama untuk internasionalnya. Ya. Yang kedua diraih UGM, Business School, yang ketiga baru UI. Baru UI ya? Nah, jadi dosen saya tuh mengatakan, gelar kamu tuh internasional, ya kamu harus bisa membuat bisnis yang nantinya bisa beroperasi di internasional, baru kamu sukses menyandang gelar itu. Di saat dosen mengatakan begitu, perasaan Mbak Mir gimana? Saya sih sebenarnya, I mean that's a dreaming, kayak mimpi, but it's challenging, menantang. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya selama saya kuliah itu, saya kan kemarin sempat menjuarai lomba Design Innovation Business Thinking dari Stanford ya. Saya juara 2 waktu itu. Jadi saya juga sudah cukup, saya pernah memenangkan kontes ini loh, gitu loh. Menjadi seorang coach, di mana saya harus mengcoach anak-anak S2 biasa, mengcoach sebuah instrumen perusahaan yang bangkrut, kemudian harus dihidupkan kembali, dan itu adalah event tahunan dari Stanford University. Kemudian saya bisa memenangkan di juara 2 itu, ya berarti sih sudah cukup punya potensi gitu. Cuma mungkin pada perjalanannya di dalam bisnis itu kan waktunya nggak bisa kita paksakan. Tapi dream is still dream gitu. Jadi mimpi tetaplah mimpi, tapi dalam prosesnya itu ya kita jalani dengan goals yang menuju ke sana. Saya sih memang punya anak mimpi bahwa one day saya akan punya bisnis di Dubai. Amin. Dubai ini negara besar. Tidak sembarang gitu. Wah, tapi sudah ada memang proses atau sekarang atau gimana? Sebenarnya sih kalau saya ditanya saya pengen jadi apa, saya pasti bilang saya pengen jadi konglomerat wanita dari Sultan. Gitu. Seriously Mbak? Iya, karena belum ada konglomerat wanita dari Sultan. Wanita yang berkelas konglomerat itu belum ada. Dengan konglomerasi gitu loh. Ya kalau pengusaha banyak uang ya mungkin ada, tapi dengan konglomerasi itu belum ada lah dari Sultan. Nah saya pengennya ke situ. Kenapa sampai pengen inisiatif itu? Pengen jadi konglomerat di Sulawesi Tengah? Kalau boleh tahu? Karena konglomerat itu pasti memiliki power, kekuasaan. Dan pasti berpengaruh. Gitu. Ya itu tadi, karena bapak saya udah pernah menyampaikan pada saya bahwa seseorang yang istimewa itu it's only one and number one, dan belum ada seorang konglomerat wanita dari Sultan.
kalau orang kaya di Sulawesi Tengah tuh banyak, Ya. iya kan. Tapi laki-laki. Oh, wanita ini. Tapi ini saya maunya wanita dan konglomerat gitu. Wow, wanita cantik guys. Mau jadi konglomerat di Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi Tengah. Oke. Pada saat pernah menjadi ketua bidang 9 DPD HIPMI Sulawesi Sulteng, Perasaan atau pengalaman? perasaan dan pengalaman boleh. Keduanya boleh diceritakan dong sedikit banyak. Nah, kalau perasaan ya saya cukup mengatakan itu senang aja udah cukup. Senang, oke. Kalau pengalamannya dong, pernah menjadi itu ketua bidang? Saya masuk di HIPMI itu dari usia 20 tahun. Usia 20 tahun. Jadi saya juga cuma karena waktu itu saya baru pindah ke Palu dan teman-teman ngajakin, ya udah saya ikut-ikut aja. Di masa itu kepengurusan HIPMI itu belum terbuka seperti sekarang Oke. gitu. Jadi namanya junior itu jauh banget jenjangnya. Ya sekitar 10 tahun di HIPMI baru saya ditakdir bisa menjadi ketua bidang. Iya, ketua bidang itu adalah ya ibaratnya stakeholders dari seorang ketua umum. Pada saat itu ketua umum saya Abang Ishak Basir. Abang Ya. Sekarang jadi ketua ISI Sulteng, ketua Popja juga. Popja Mas Sulteng. Dipercaya menjadi ketua bidang 9 pada saat itu sih saya excited ya, karena saat itu hanya saya ketua bidang perempuan. Oh, gitu ya ceritanya. Iya, pada saat itu. Tapi menjadi ketua bidang itu ya sama aja seperti kita jadi senior manager ya, atau ya senior manager atau direksi lah. Jadi ya kita punya manajer-manajer yang nantinya bisa menggerakkan di bidang itu. Tapi kalau menjadi ketua bidang di HIPMI itu kan sebenarnya bidang-bidang di HIPMI itu nomenklaturnya itu disetarakan dengan nomenklatur di pemerintahan. Jadi kalau di HIPMI itu lebih berkolaborasi. Jadi kalau untuk eksternal HIPMI itu kolaborasinya adalah bagaimana berinvestasi, ibaratnya berkolaborasi tentang berinvestasi dan berkolaborasi. Tapi real resultnya tuh, hasil yang konkretnya tuh adalah bagaimana sinergitas dengan pemerintah. Jadi misalnya kayak waktu saya di ketua bidang 9, saya mau eksekusi pesawat laut. Pesawat laut? Ya. Nubala ya? Ya. Saya waktu itu pengen datangkan investor dari Saudi agar itu dikelola secara swasta dengan sangat baik dan bisa mendatangkan PAD yang baik untuk Donggala. Karena kan waktu itu saya bidang 9 itu pariwisata dan komunikasi internasional. Kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan untuk ekspor impor gitu. Karena kan itu di bidang saya. Jadi sinergitasnya itu ke daerah itu HIPMI bagi pemerintah itu adalah sinergitasnya dengan pemerintahan. Tapi konkretas daripada eksternal HIPMI itu adalah bagaimana kita bisa membangun atau menelurkan pengusaha-pengusaha atau melahirkan usaha baru dengan berkolaborasi. Sebenarnya seperti itu. Wah, pengalamannya cukup, pengalamannya Pak Mira luar biasa sekali. Oke Mbak Mira, tadi kan kita sudah membahas mengenai Mbak Mira pernah menjadi ketua bidang 9 BPD HIPMI Sulteng 2018. Oke, sekarang menjadi pengurus HIPMI di Badan Pengurus Pusat atau BPP HIPMI. Ya, itu kalau ini tidak sembarang ya kayaknya. Boleh diceritakan dong kronologisnya gimana? Jadi kalau menurut mantan ketua umum BPD Kalsel Kalimantan Selatan ya, Haji Ilham, oke. Beliau pernah pada saat penutupan tuh beliau dalam pidatonya tuh mengatakan bahwa BPP itu anggota HIPMI yang bisa masuk di kepengurusan pusat itu adalah takdir.
Takdir ya. Karena itu bukan jenjang. Ya, itu adalah jenjang yang kita impikan. Ibaratnya kalau orang tuh dari pegawai negeri terus tiba-tiba dia jadi menteri, Oh ya. karena menteri itu kan jabatan politis. Iya, benar. Begitu juga di BPP. Oh begitu juga di BPP. Makanya dikatakan BPP HIPMI itu kader menteri. Kabar menteri. Ya, sekarang kan presiden kita juga adalah kader HIPMI. Pak Jokowi adalah mantan ketua umum BPC HIPMI Solo. Menteri Lutfi Hasan. Terus Erick Thohir, Erick Thohir Ya. ya, Pak Menteri. Bahlil Lahadalia, kan? Kemudian Pak Bambang Susatyo adalah kader HIPMI. Pak Mufti Anam bahkan di kepengurusan pusat yang sekarang ini Bapak Wali Kota Gorontalo juga masuk di dalam kepengurusan juga. Ya karena memang HIPMI itu adalah organisasi yang kepemudaan yang sangat eksklusif di Indonesia dan dia berurusan tentang ekonomi swasta Indonesia. Swasta Indonesia. Ya, HIPMI itu punya kekuatan yang besar, hanya tidak dipartaikan aja. Karena jumlah membernya juga besar. Makanya Presiden juga sebagai kader HIPMI itu sangat menyokong HIPMI gitu untuk sangat berpartisipasi. Nah, menjadi kepengurusan pusat itu adalah utusan, ibaratnya kita tuh adalah utusan dari kader daerah. Kayak misalnya saya pasti ditanya BPD-nya mana? Oh, saya BPD Sultan. Kayak gitu. Oh, ibaratnya orang yang bertarung di sana tuh dari seluruh Nusantara. Ya, dari seluruh Nusantara. Kayak kemarin saya ini barusan ini penjaringan adalah 487 orang. 478 orang. 487 orang. 87 orang. Yang dilantik hanya 239 orang. Jauh. Jauhnya perbedaan. Ya. Jadi kebetulan saya kan di tahun kemarin itu kan di bidang 1 keorganisasian. Oke. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua departemen organisasi kemarin. Nah ini saya kembali lagi di bidang 1, istilahnya bidang OKK. Itu adalah bidang yang paling bergengsi. Wow. HIPMI. Ya ibaratnya kalau di negara ini bidangnya Mendagri lah, Departemen Dalam Negeri. Oke. Karena mengurusi keorganisasian HIPMI ini untuk seluruh Indonesia. Sidang. Ya makanya tadi saya waktu ngikutin pembukaan sidang di Dewan Kota sih ketawa-tawa gitu. Karena itu persis banget sama sidangnya HIPMI kalau sidang pleno gitu. Makanya ya artinya saya nggak pernah kepikiran bahwa saya akan menjadi pengurus di pusat. Saya nggak pernah kepikiran. Saya pikir setelah saya selesai demisioner daripada ketua bidang, ya saya pensiun di HIPMI gitu loh. Ternyata Allah berkata lain. Nah, jadi saya pada saat itu hanya sekian detik aja, tiba-tiba saya sudah menjadi pengurus BPP. Kemudian seperti ini dengan penjaringan yang begitu, kan kemarin saya juga sempat jadi panitia wakil koordinator keamanan di Munas ya HIPMI di Solo, yang viral tuh yang gitu saya. Saya juga nggak kepikiran bahwa saya akan bisa dipercayakan untuk menjadi terpilih dan dipercayakan menjadi pengurus kembali. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena takdir dan mungkin karena performance juga kinerja, ya alhamdulillah terpilih kembali. Ya tapi pada idealismenya dan motivasinya itu adalah ketika saya bergerak di pengurus pusat, bahwa saya adalah seseorang representatif yang akan mengharumkan nama Sulawesi. Luar biasa. Karena kita di BPP itu adalah dianggap adalah utusan dari daerah Sulawesi Tengah. Jadi kalau saya punya prestasi di BPP, ya itu nama daerahnya juga secara otomatis akan harum juga. Amazing. Ini Mbak Mira. Luar biasa. Artinya, Mbak Mira, dari awal sampai akhir podcast kita ini, ya kan, saya mendengar kronologis dari segi pengalaman, dari segi pengalaman usaha sampai berbagai macam pernah digeluti. Itu suatu menurut saya sih suatu motivasi sekali untuk saya, ya, karena jarang-jarang lo juga, apalagi Anda ini kan seorang wanita, wah jam terbangnya
kalakal seorang lelaki. Jadi artinya saya sebagai lelaki pun saya merasa kayak kayak tidak ada arti loh. Karena Anda sudah Anda sudah cantik, Anda seorang pengusaha, ya kan? Terus Anda sekarang sebagai pengurus HIPMI di Badan Pengurus Pusat BPP HIPMI ya, di pusat. Itu sangat jarang loh. Ya, orang apalagi punya bermulti talenta, ya kan? Itu sangat di luar nalar saya, Pak. Karena dari sepengetahuan saya kan mungkin masih minim ya waktu kita saling kenal. Ya, mungkin belum sampai mendalam dari Anda menceritakan ini. Itu di saat ini malam saya baru tahu segalanya kronologis kehidupan Anda. Wow, amazing. Oke, Mbak Mira, kita akan mengakhiri ya podcast kita ini malam. Tapi saya boleh minta sedikit motivasi ya, motivasi dari Mbak Mira untuk anak-anak muda atau warga Kota Palu ya, pesan untuk siapa tahu mereka mau gimana sih untuk menjadi pengusaha, siapa bangun atau gimana, berikan mereka motivasi, inspirasi yang luar biasa dari Mbak Mira punya inisiatif sendiri. Saya alhamdulillah kan kalau di HIPMI itu pemuda adalah hingga 41 tahun. Oke. Jadi ibaratnya saya ini masih tergolong pemuda lah. Masih tergolong usia muda. Alhamdulillah sih di usia muda ini, detik ini saya sudah menelurkan 16 orang pengusaha. 16 orang pengusaha. Dengar itu guys, 16 orang pengusaha. 16 orang pengusaha. Oke. Ada dulu sekretaris saya udah jadi lawyer. Dari luar sekarang. Ya. Ada teman saya hanya penjual ayam biasa, sekarang udah mau punya TK. Wow. Ada teman saya dari ibu rumah tangga udah punya usaha minuman. Ya, terus yang barusan ini ada teman saya yang bergerak di bidang aviasi. Oke. Dan udah punya kandang ternak kambing 2 dan udah punya kebun cabai. Saya selalu menanamkan ya sama orang yang punya kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha itu ketika kita udah mulai ingin menghasilkan uang. Ini mantap ini guys, mantap ini. Jadi ingin menghasilkan uang itu dari diri kita sendiri ya, bukan kita bekerja kepada orang. Ya sebenarnya seorang pengusaha itu juga bekerja kepada orang, kepada konsumennya. Ya. Gitu, karena bos dia, raja dia adalah konsumen. Oh ya, sepakat ya. Gitu. Tetapi yang membedakan seorang karyawan dan seorang pengusaha itu adalah mindset dan mental. Oke. Gitu. Kalau pengusaha itu kan mentalnya nggak boleh safety player, nggak boleh pemain aman. Dia justru pengambil resiko, tapi terukur. Gitu. Ya. Ya. Dan pengusaha itu sebenarnya 1%-nya itu adalah usaha itu sebenarnya impact-nya 99% iya benar. Tapi keyakinannya kepada Tuhan lah yang membuat itu semua bisa menjadi 100%. Betul sekali. Pengalaman saya mengajarkan memang pengusaha itu selain daripada visibility, study, yang paling penting itu adalah keyakinan dia. Jadi saya tuh selalu menentang bahwa pengusaha itu tidak benar butuh modal. Butuh modal uang itu tidak benar. Itu. Karena yang diperlukan pengusaha pertama itu adalah keyakinannya bahwa dia bisa, dan kedua itu adalah didorong oleh kemauannya. Kalau dia sudah yakin dia bisa dan dia mau, pasti yang namanya proses itu akan dia jalani. Saya pun pernah namanya bangkrut. Iya. Dan bahkan 2022 kemarin sepanjang tahunnya itu saya ambruk. Tapi yang membuat saya bisa bangkit lagi karena fokus saya adalah kepada masa depan. Masa depan. Ya. Ketika saya terkena ujian, Iya. bukan berarti saya bertahan dan menyerah, bukan. Oke. Tapi lebih kepada saya lebih fokus kepada saya bisa melewati ini untuk masa depan yang lebih baik. Gitu. Keren. Gitu. Jadi kenapa orang bilang Mbak Mira kok kayaknya kuat sih, kok kayaknya struggle sih, kok kayaknya strong sih? Enggak, karena
fokus pemikiran saya itu bukan kepada masalahnya. Jadi masalah itu ya kita hadapi aja dengan ilmiah yang tepat, dengan ilmu yang tepat, dengan pengambilan keputusan dan action di lapangan yang tepat. Tapi yang membuat saya terlihat kok itu adalah karena saya fokus, oh ya ini udah seperti ini, ah ya ini bagian dari proses. Karena saya ingin jadi konglomerat, maka badai saya itu pasti kenceng gitu. Karena banyak sekali orang yang memulai usaha itu keok di tengah jalan. Ya benar juga ya, sepakat. Kemudian yang saya sarankan oleh teman-teman saya, ujung kehidupan manusia itu pasti adalah menjadi seorang pengusaha. Orang yang udah pensiun pun dana pensiunnya pasti gue mau bikin apa ya. Ya benar. Karena segala aktivitas kita itu ya dikatakan usaha. Cuma menjadi bisnis ketika dia menghasilkan uang. Oh ya, lebih ke betul. Gitu loh. Saya juga berusaha membuat makanan yang baik. Tapi ketika saya jual dan menghasilkan uang, itu namanya bisnis. Gitu. Usaha itu yang paling penting adalah kapan dimulainya. Kapan dimulainya? Ya. Bukan nanti kapan siapnya. Kapan mulainya? Kapan dimulainya. Dan itu harus secara dini. Dengar itu guys, dengar itu. Gitu. Karena usaha itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk inkubasi. 10 tahun dia akan diferensiasi. Dan seterusnya sampai 30 tahun dia baru bisa diwariskan. Jadi mau kapan? Kita mau umur berapa? Makanya ketika kalau ada teman saya yang udah mulai berbisnis itu biasa saya, kalau dia mempercayakan biasa saya tuntun gitu agar dalam proses inkubasi 5 tahun itu dia nggak parah. Karena kan kita yang udah melewati duluan itu biasa sudah lebih tahu ciri-cirinya. Terus yang paling susah itu kan ketika mereka down, gimana mereka harus bangkit secara cepat, optimis bahwa ini bukanlah gagal, ini hanya bagian dari proses, kan gitu. Dan saya selalu sampaikan, waktu daripada usaha itu nggak bisa dipaksa, karena usaha itu punya proses yang alami ya. Ibaratnya gini loh, anak-anak itu bisa jalan di usia umur 1 tahun. Iya. Sungguh sangat amazing kalau ada anak-anak bisa berjalan di usia 7 bulan. Oh iya, Iya kan? Iya, benar nggak logikanya? Iya. Usaha juga begitu. Usaha itu punya masa sukses. Kalau Anda memberikan effort, upaya terlalu besar, maka resikonya akan besar untuk dia gagal. Oke. Karena upaya dan kegagalan dan keberhasilan itu semuanya berbanding lurus. Ya. Iya, semakin sama kayak perusahaan tambang kan. Perusahaan tambang itu membutuhkan investasi besar karena hasilnya besar, tapi resikonya juga besar. Ya. Jadi untuk pengusaha pemula, slow down aja. Easy ya. Ya, tapi yang penting waktunya sudah dijalani. Karena yang paling penting daripada awal usaha itu adalah bagaimana mempercepat agar kegagalan kita ini dihabiskan sekarang. Gitu loh. Ujian kita, yang kita mau ditipu orang, yang kita akan mengalami kerugian, ditinggalkan karyawan dan segala macam, itu harus dipercepat supaya kesuksesannya cepat datang. Jadi lakukanlah usaha itu secara dini dan tidak usah terlalu terburu-buru untuk menjadi kaya dan sukses. Sepakat. Gitu. Sangat alamiah, karena semakin kita hati-hati, resiko itu juga akan semakin bisa kita tekan. Karena kadang yang tidak mampu kita kendalikan itu adalah emosional dan euforia. Gitu. Dan wajib hukumnya usaha itu kita urus dengan tangan kita sendiri. Ya seperti anak, sebagus-bagusnya anak kalau kita pakai babysitter, kita nggak akan bisa menguasai dan mengenali anak itu. Ketika dia sakit, kita nggak tahu apa-apa. Sama usaha juga gitu, ketika kita hanya menyerahkan kepada orang, kemudian orang itu juga baru belajar, mungkin hanya kita investasi, tapi kita nggak engage, kita nggak ini, ya resikonya juga besar. Ya alhamdulillah sih, teman-teman saya yang udah jadi pengusaha itu, mereka selalu mengatakan, saya ikut apa kata Mbak Mira nih. Ada yang kendati dari Makassar ke Polman bolak-balik gitu kan ya, melihat kandang kambingnya. Karena sih selalu pesan, harus diasuh dengan tangannya sendiri gitu. Karena
tidak akan ada yang menyayangi kita kecuali diri kita sendiri. Pada saat perusahaan kita runtuh, tidak ada yang tersisa, hanya kita sendiri seorang pemilik dan pendiri. Benar sekali. Gitu. Jadi jangan mempercayakan terlalu leluasa dengan orang lain. Gitu. Itu aja sih. Ya, untuk yang dapat tantangan ya selalu yakin bahwa ada pepatah ya, Ya. seorang nahkoda hebat itu tidak lahir dari ombak yang landai. Nahkoda yang hebat itu lahir daripada badai yang besar, ombak yang kencang. Yakinlah bahwa setiap kesuksesan itu akan diawali dengan keruntuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan akan mengganti rezeki yang akan dihilangkan. Karena Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih besar. Amin, amin, Gitu. amin. Seperti itu. Semua orang itu sebenarnya wajib menjadi pengusaha dari sejak dini. Karena pada saat dia berhenti bekerja, dia tetap ingin melakukan sebuah aktivitas. Dan kalau itu dilakukan di usia yang sudah pensiun, itu sangat terlambat. Karena masa inkubasi tadi yang harus kita kerjakan. Perfect. Gitu. Saya aja ingin bukan pensiun sih, saya saja ingin tidak terlalu aktif di operasional dalam usia muda, karena saya masih punya cita-cita yang sederhana yang ingin saya capai juga, seperti itu. Wow, saya sampai terdiam mendengarkan kalau lagi saya di Mbak Mira ini. Terima kasih banyak Mbak Mira ya. Oke. Jadi guys, kita akan mengakhiri podcast kita di malam hari ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari OTT Podcast di Kota Bandung. Oke?